Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang tidak pernah tidur mengurusi hamba-hambanya. Salawat dan salam semoga terlimpah atas baginda Rasulullah SAW. Semoga kita selalu istiqomah di dalam menjalankan apapun yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Pada kesempatan ini saya sampaikan selamat datang di Panti Asuhan Tahfidzul Quran, sebuah lembaga sosial yang sampai detik ini menangani begitu banyak anak-anak bangsa Indonesia yang telantar. Yayasan ini berdiri pada tahun 1997, tepatnya pada tanggal 17 Juni 1997. Awalnya adalah dari tanah wakaf Bapak Hasimning seluas 600 meter. Kemudian kami bangun beberapa asrama yang awalnya sangat-sangat sederhana, dan langkah demi langkah kami berjuang diilhami oleh sabda Rasulullah SAW, "Ana wa kafilul yatim fil jannati hakada." Saya, Rasulullah SAW, dan orang-orang yang menyantuni, menanggung beban anak-anak yatim nanti di sorga akan seperti jari tengah dan jari penunjuk. Begitu dekatnya antara dua jari ini, tidak bisa dipisahkan. Itulah gambaran baginda Rasulullah mengutamakan kepada orang-orang yang menanggung beban anak-anak yatim. Dalam menjalankan kegiatan ini, kami dibantu oleh beberapa asatid. Mereka juga para penghafal Quran. Di sini kami bimbing mereka dengan sistem pesantren. Anak-anak setiap hari membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, kemudian menyetorkan kepada ustadz-ustadz mereka. Setelah mereka menghafal Quran, mereka berangkat ke sekolah seperti layaknya anak-anak yang lain. Karena kami belum bisa mendirikan sekolah sendiri, sehingga mereka sekolah di luar panti asuhan. Setiap bulan kita berikan kepada sekolah, kepada yayasan tempat anak-anak sekolah. Kita bayar SPP mereka, kita bayar uang seragam mereka, kita bayar uang buku-buku mereka. Ketika mereka pulang ke pesantren ini, mereka menghafal Al-Quran, terus menghafal. Di samping menghafal, ada kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh anak-anak ini. Mereka berlatih untuk berbisnis, menjual hasil produksi pabrik yang ada di panti ini. Mereka menjual tahu, menjual susu kedelai, yang hasilnya untuk uang jajan mereka, untuk tabungan mereka. Saya kelas 12, saya sekolah di SMK Budi Luhur. Saya berasal dari Bekasi. Cita-cita saya ingin jadi pengusaha. Saya pengen jadi mubalik. Saya pengen jadi orang yang bermanfaat buat sekitar saya. Saya di sini udah 7 tahun, jalan 8 tahun. Saya berasal dari Jambi. Cita-cita saya insya Allah ingin mendalami ilmu Al-Quran. Pesan dan kesan saya di sini, saya sangat merasa bahagia karena di sini saya bisa menemukan banyak pelajaran. Di sini saya bisa banyak menemukan suasana baru, pelajaran baru, guru baru. Terus juga saya ngerasa di sini tuh banyak banget ilmu yang saya dapat, ilmu kesehatan, ya, pertanian, peternakan, hafalannya juga, ilmu hadisnya, Qurannya, sampai di sini pun diajarin ilmu bela diri. Nggak cuma itu, karena di sini anak-anaknya banyak, jadi saya udah terbiasa untuk menghadapi yang namanya perbedaan watak, sifat. Jadi nanti ketika saya di luar sana, saya ngerasa udah insya Allah nggak bakal kaget lagi dengan masyarakat yang sifatnya beda-beda karena emang udah dilatih dari sekarang.
Ya, jadi kesannya senang banget, bahagia banget, bisa bersyukur bisa tinggal di sini. Saya di sini sudah 6 tahun kurang lebih, dari kelas 1 SMP, dan sekarang saya kelas 3 SMK, tempatnya di SMK Budi Luhur. Saya berasal dari Banyumas. Saya tinggal di sini kurang lebih 6 tahun, jalan ke 7 tahun. Saya sekarang sedang berada di pendidikan di STAI Alku 2 semester 1. Perasaan saya bahagia karena bisa banyak belajar dari santri-santri sini, yang kebanyakan santri sini orang yang tidak mampu, dan saya bisa belajar bagaimana bisa bersyukur gitu. Kalau saya dari sini semenjak dari kelas 1 SMP, dan saya bisa melihat di sini banyak anak-anak kecil yang belum dari kelas 1 SMP saja sudah tinggal di panti ini. Perasaan saya di sini, alhamdulillah saya senang, saya bahagia, saya bersyukur, saya bisa menuntut ilmu kembali, saya bisa bertemu dengan orang-orang yang mungkin ilmunya lebih tinggi dengan saya bisa bertemu dengan guru-guru yang bisa selalu membimbing saya. Saya sangat bangga dan bisa berada di sini. Sampai detik ini, dana yang kami butuhkan setiap bulan minimal 65 juta per bulan. Sedangkan bantuan dari pemerintah 1 tahun hanya 17 juta. Dalam mencukupi perjalanan yayasan ini, kami berusaha dengan anak-anak kami, dengan bantuan saudara-saudara kami, dengan bantuan para donatur yang peduli kepada kami merintis beberapa usaha. Usaha-usaha yang kami rintis, yang pertama adalah pengemukan sapi. Yang kedua ada pabrik tahu. Yang ketiga ada toko sembako, agen LPG, kemudian beberapa usaha lain yang semuanya dikelola oleh anak-anak panti asuhan Tahfidzul Quran An-Nuriyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang investor sapi di panti ini. Jadi ceritanya saya 2 tahun yang lalu, sudah 2 tahun ini saya berkurban membeli sapi di sini. Saya lihat sapi-sapinya sangat gemuk-gemuk sekali. Kemudian sistem penjualan di sini adalah sistem timbangan. Jadi sistem yang saya pikir ukurannya adalah fair sekali. Kemudian tahun ini saya coba menjadi investor sapi di sini. Sistem investasi sapi di panti ini bersistem syariah. Jadi keuntungan yang diperoleh dari penjualan sapi ini dibagi 2, setengah untuk investor dan setengah untuk panti. Karena sistemnya syariah, panti berusaha keras untuk menggemukkan sapi sebesar-besarnya, karena dengan keuntungan yang besar, tentu saja panti akan mendapatkan hasil yang besar juga untuk kelangsungan hidup di panti. Dari usaha-usaha ini tentunya masih banyak kekurangan. Kami berusaha semaksimal mungkin agar kami bisa dicukupi, tetapi kebutuhan kami masih terlalu besar. Pada para dermawan yang peduli dengan kami sangat berbahagia. Setelah melihat tayangan ini, kami berharap bantulah kami. Bantu kami agar kami terus maju. Memang anak-anak ini punya prinsip bahwa kami ingin maju. Nanti orang lain pasti akan membantu. Maka dari itu, perhatian, motivasi, dan bantuan dari para dermawan sangat kami harapkan.
dan bantuan dari para dermawan terus memberikan motivasi kami untuk memperjuangkan anak-anak yang telantar ini untuk menjadi generasi-generasi bangsa yang masa depannya bisa berhasil. Generasi-generasi bangsa yang mampu menghafal Al-Quran dan hafal 30 juz Al-Quran, dan generasi-generasi yang siap mempunyai keberanian untuk hidup di tengah masyarakat, hidup mandiri, dan mampu memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, bantu kami agar kami terus bisa menyelamatkan generasi bangsa yang telantar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تدارك بلطف فليس لي من مناصب، إن لم تدارك بلطف فليس لي من مناصب، إن لم تدارك بلطف